Bapak Ibu, hari ini satu kebahagiaan karena akan bergabung bersama kita Pak Nyoman dari Kominfo, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya cek dulu apakah Pak Nyoman sudah standby. Oh, luar biasa. Pak Nyoman sudah bergabung bersama kita. Wow, sebentar. Baik Bapak Ibu, sudah bergabung bersama kita Bapak Nyoman Adiarna, Bapak Ibu. Wow, udah luar biasa. Saya pengen menyapa dulu ini Pak Nyoman, apakah Pak Nyoman sudah ready untuk membagikan hal yang luar biasa. Pak Nyoman, selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Didi, selamat Boys. pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat datang di Seminar Bisnis Digital Pak Nyoman. Wah, ganteng sekali ternyata Pak Nyoman. Oke, Pak Nyoman, mohon maaf sekarang usianya berapa Pak Nyoman? Saya kalau namanya pegawai negeri itu nggak ada rahasia karena di NIP kita, NIK kita itu ada tanggal lahirnya, jadi ketahuan. Oh iya. Jadi 53 usia saya, udah tua. 53 Pak. Kalau di Kominfo itu pensiun nomor berapa ya Pak? Sebenarnya 58 ya, tapi sekarang karena ada perubahan jabatan fungsional ya. Itu yang sudah pernah eselon 3 itu bisa sampai 60. Oh, jadi nanti panjang Nyoman bisa 60 ya, masih 7 tahun lagi berarti Pak? Masih kelamaan Pak itu. Udah tua. Kalau di teman-teman di private sector itu 55 udah pensiun semua. Oh gitu ya. Udah mulai banyak pensiun. Pak Nyoman rencananya pensiun tahun berapa Pak? Umur berapa Pak? Aduh, tergantung sikon. Sikon. Kemarin dapat kabar katanya Kominfo sempat di lockdown ya Pak ya, ditutup ya? Masih Pak. Sudah 3 minggu ini mungkin akan terus dilanjutkan, saya tidak tahu ya Pak ya. Minggu depan ini harusnya kami masuk, Senin ini. Moga-moga sih keadaan membaik ya, tapi agak mengkhawatirkan memang sih di kantor-kantor pemerintah ini. Oh sekarang masih tutup Pak? Masih tutup Pak. Sebenarnya gini Pak, 25% itu karyawan ya wajib masuk. 10% sampai 25%. Iya. Tapi kemudian ada kebijakan ya sepertinya 100% ini. Ini kan dari Pak ada Pergub ya, ada peraturan gubernur mungkin nanti akan memperjelas berapa yang diizinkan masuk tidak. Oh, ada kuota maksimalnya yang boleh diizinkan ada masuk aturannya. gitu ya, Pak? Sebenarnya itu aturan di masing-masing kementerian sih gitu. Dan kelihatannya kami dan Kementerian Perhubungan dan beberapa kementerian lain termasuk yang agak mengkhawatirkan ya 300 lebih orang dalam beberapa hari terakhir ini kena. Oh, luar biasa juga ya Pak ya? Sampai 300-an Pak? Itu di Kominfo doang Pak? Iya Pak, di Kominfo doang Pak. Jadi ada satu pejabat, macam-macam Pak, ketularan dari supirnya, ada ketularan dari orang tuanya. Jadi kabarannya ada di mana-mana Pak. Oh, jadi akhirnya ya udah nyampe kemana-mana ya Pak? Baik Pak Nyoman, di depan kita ada terdaftar sebenarnya Pak Nyoman ada 16.000 hampir 17.000 Pak Nyoman seminar hari ini, cuman sebagian teman-teman nyaman di YouTube Pak Nyoman ya, sehingga betul. Jadi maka tidak semuanya bergabung di Zoom Pak Nyoman. Jadi hari ini Pak Nyoman mungkin tadi sedikit nyimak dari apa yang saya sampaikan. Jadi misi kami Pak Nyoman ingin membantu setiap orang itu benar-benar memahami pentingnya digitalisasi dan tentunya dari pemerintah juga memiliki program-program. Mungkin Pak Nyoman boleh membagikan apapun mungkin yang menjadi program-program pemerintah tentang ekonomi digital ini. Monggo waktu dan tempat Pak Nyoman boleh kami persilahkan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Didi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti acara ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di sini ya. Ini seharusnya Pak Dirjen kami yang hadir, tapi karena beliau ada acara yang bersamaan, kami diminta untuk mewakili. Kami menyambut baik Pak Didi acara seperti ini, karena ini sebenarnya sejalan dengan visi dan misi dan juga program-program prioritas di Kementerian Kominfo. Upaya untuk melakukan transformasi digital pada kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi sangat diperlukan Pak. Dan sekarang pada masa pandemi ini justru inilah saat terbaik kita untuk mempercepat transformasi digital Pak. Bukan hanya Kementerian Kominfo ya tentu saja, tetapi kementerian lain juga terlibat.
Baik, kami mohon izin Pak, karena saya sebenarnya nggak ingin terlalu serius ya, ini hari Minggu, weekend, apalagi Pak Didi bisa menyampaikan dengan santai, saya juga berusaha lebih santai gitu ya. Iya. Baik, Boleh. paparan saya tidak panjang, tidak banyak, hanya sedikit memberikan insight ya, tentang apa-apa yang kami lakukan di pemerintah, khususnya di Kementerian Kominfo dalam rangka mendorong transformasi digital. Baik, saya silakan di-share aja slide-nya Pak, next slide ya, silakan next slide. Nah ini transformasi digital sekarang kita menuju new normal ya. Dan apa yang terjadi sekarang, banyak kesempatan, Bapak Menteri sudah menyampaikan kita harus dipaksa untuk percepat transformasi digital. Karena ini momen terbaik kita. Tentu saja ada banyak masalah Pak, masalah infrastruktur, masalah konektivitas. Kalau kita bicara infrastruktur, nggak ada sinyal, nggak bisa kita bicara tentang digitalisasi bisnis kita ya. Tetapi ini yang harus kita selesaikan juga ya. Tapi bukan berarti mereka yang sudah tinggal di dalam wilayah infrastrukturnya bagus, tentu saja kita harus upayakan untuk melakukan digitalisasi. Baik, jadi ini kita hidup dalam ketidakpastian dan sekarang ketidakpastian itu harus bisa dibantu dengan teknologi digital. Next slide. Nah, ini sebenarnya adalah peta jalan kita dalam melakukan transformasi digital. Sebenarnya yang ditransformasikan itu bukan hanya ekonominya, Pak, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga masyarakatnya dan juga pemerintahannya. Ekonomi digital, transformasi ekonomi digital seperti yang kita lakukan hari ini, seminar hari ini, mendorong misalnya ya, usaha kecil menengah, pedagang, warung untuk bertransaksi secara online, menggunakan teknologi digital. Tetapi juga kita harus mendorong juga masyarakatnya juga bertransformasi digital. Masyarakat yang bertransformasi digital adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan ruang digital secara produktif dan efisien. Masyarakat yang mampu mendayagunakan gadgetnya untuk keperluan produktif. Ada yang mengatakan, Pak, smartphone kita yang kita miliki sekarang ini, itu computing power-nya, kemampuannya itu sama dengan komputer yang digunakan orang tahun 69 untuk mendaratkan manusia di bulan. Jadi sangat besar sekali. Sayang hanya misalnya digunakan untuk bersosial media. Sosial media juga penting, tetapi tentu saja ada hal yang lain yang lebih baik dan lebih produktif. Kemudian yang ketiga, jadi masyarakat digital dan masyarakat juga yang bisa membedakan mana informasi, mana disinformasi. Misalnya ada diskon besar-besaran, kita harus juga tahu ini benar nggak? Jangan-jangan sekedar isu atau hoax atau apa ya. Jadi masyarakat harus kritis, harus mampu cek and recheck informasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat digital, pemerintahan digital, yaitu pemerintah yang mampu memberikan layanan secara digital. Jadi masyarakatnya siap berdigitalisasi, ekonominya juga siap, pemerintahnya masih online. Di daerah-daerah layanannya masih online, kita harus datang ke kantor kecamatan, kantor kabupaten, dan seterusnya. Ini tentu saja tidak pas. Jadi pemerintahnya juga harus digitalisasi. 3 hal inilah yang menjadi tema program kerja Kominfo dalam beberapa tahun ke depan. Untuk melakukan itu tentu saja kita harus buat regulasi, kebijakannya sesuai. Kita harus juga membangun infrastruktur. Yang paling bawah itu adalah infrastruktur, harus kita bangun juga. Sudah banyak infrastruktur yang dibangun di daerah-daerah ya, terluar, terdepan, tertinggal ya. Tapi masih harus banyak lagi yang kita lakukan. Kemudian sumber daya manusia juga. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut soal itu. Berikutnya. Slide-nya. Terkait program UMKM Go Online ini, saya sebenarnya senang sekali dan menyambut baik apa yang dilakukan oleh komunitas bisnis digital, karena ini sejalan ya. Jadi program kerja UMKM Go Online ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, kementerian terkait lain, perdagangan, dan seterusnya, perindustrian juga, dalam mendorong usaha kecil kita, usaha menengah, bertransformasi digital. Tahapan pertama adalah onboarding. Jadi bagaimana mereka bertransaksi secara digital, secara online. Bisa saja tuh melalui sosial media, bisa saja melalui bekerjasama dengan platform marketplace. Ini adalah tahap pertama ya.
tahap berikutnya adalah mendorong mereka aktif ya. Biasanya kalau sudah jualan, nggak ada yang beli, diem, terus akhirnya mati, nggak dia. Padahal itu harus terus didorong supaya mereka aktif berjualan. Ke depan kita akan mendorong mereka untuk makin besar dalam melakukan bisnis digitalnya. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan. Terhitung sejak September 2019 sudah ada 12 juta, Pak, usaha kecil menengah kita yang bertransformasi digital secara onboarding. Apakah mereka semuanya terus aktif berjualan? Tidak, ini yang sedang kami kaji dan kami telah. Baik, Pak, yang next slide berikutnya. Nah, ya, ini saya pikir hanya sekedar informasi, sebaran UMKM kita sebagian besar memang di Jawa karena penduduknya sangat besar, dan Sumatera dan beberapa provinsi lain. Dan sebagian besar ini data dari BPS dan LPMUI itu di perdagangan ya. Perdagangan itu artinya kan jualan aja ya, berjualan. Berjualan itu paling dominan. Kemudian ada hotel dan restoran, ini menarik ya, makanan hotel yang mendukung perhotelan dan restoran ini sangat besar di Indonesia ini. Kemudian baru manufaktur. Manufaktur itu yang memproduksi barang ya, makers. Baru kemudian yang lain-lain. Jadi ini adalah gambaran dari UMKM kita di Indonesia. Next, slide berikutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini, jadi jumlah UMKM kita itu ada 61,6 juta, Pak. Saya nggak tahu Pak Didi punya data yang sama tidak. 61 juta itu sangat besar ya. Jadi penduduk 1 dari 4 orang di Indonesia ini sebenarnya berjualan gitu. Tapi ini maksudnya adalah termasuk juga yang perorangan. Ya, misalnya petani itu kita masukkan di sini, saya pikir data dari BPS ini masuk semua nih. Petani, nelayan yang berjualan itu semua masuk di UMKM ya. Mungkin usaha ultramikro, sekarang sudah ada klasifikasi ultramikro walaupun belum ada di undang-undangnya. Dan ini baru sedikit ya, baru 7,7% yang online. Ya. Jadi kita perlu bekerja lebih keras lagi, mendorong lebih banyak masyarakat ini kita. Baru 7,7%, Pak. Maaf, saya nggak. Baru 12,8% Pak ya. Oh sorry, dari 61 juta baru 12% yang online ya, Pak. Itu tadi 2017 ya, betul Pak. Oh iya. Jadi PR-nya masih besar Pak, banyak besar Pak. Sekali. Dan ini bukan urusan Kominfo aja Pak, Kementerian Koperasi, Perindustrian, Perdagangan. Dan sepertinya sekarang Presiden ingin ini agar lebih disinergikan lebih baik. Termasuk juga ada database ya, masing-masing kementerian lembaga ini punya database jumlah binaan-binaan, tapi kita sendiri nggak tahu satu sama lain. Padahal kita hidup sekarang di dunia cloud, dunia big data. Big data UMKM ini bisa kita gunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait UMKM. Nanti kalau Pak Didi perlu ya kami share, private sector atau teman-teman di komunitas yang memerlukan data tadi kami share. Pemerintah wajib men-share untuk merumuskan kebijakan lebih baik untuk UMKM kita. Oh, jadi kami boleh meminta datanya untuk ini ya Pak ya, untuk mendukung program ini ya Pak? Ya, profiling loh Pak, profiling bukan individual data. Ya, individual data profile, itu mungkin rahasia ya. Ya betul, maksudnya profil dari ini supaya kami bisa ya. Pergerakannya juga bisa menyesuaikan demikian. Kami juga akan ini sebagai contoh lagi, kami akan sedang membangun portal ya, laku UMKM di Kementerian Kominfo. Jadi UMKM terutama yang mau berjualan dengan marketplace itu cukup satu, meregistrasi satu di Kementerian Kominfo, langsung mereka berjualan di marketplace yang lain. Dan juga yang masih offline, yang belum onboarding juga kita dorong ke situ. Tujuannya apa Pak? Nanti ini digunakan kita untuk memberikan bantuan toolkit, pulsa gratis, mungkin ya. Gadget itu belum masih kita pertimbangkan, karena masukan jangan menimbang gadget Pak, nanti nggak dipakai katanya. Tapi pelatihan Pak, itu juga nanti kami sampaikan itu melalui portal tadi. Jadi pemerintah punya data tentang UMKM dengan lebih baik. Jadi ini sedang dibangun sekarang Pak. Mungkin tahun depan baru bisa lebih dioperasionalkan lagi. Slide berikutnya. Nah ini tantangan, ini kajian kami. Sebenarnya kami sudah melakukan 2018 Pak. Jadi permasalahan utama UMKM dalam bertransformasi digital itu memang cukup. Saya kira ini Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini pasti sudah mulai paham ya masalah permodal, investasi ya. Ini biasanya menjadi isu ya. Makanya perbankan itu penting perannya di sini. Wilayah permasalahan terbatas. Nah, ekualitas infrastruktur ini, logistik dan telekomunikasi ini isu besar.
Kemudian, kalau soal persaingan ini soal yang lebih jauh lagi. Tetapi tantangan dalam bertransformasi itu besar. Jadi masalah, saya melihatnya masalah budaya ya, yang signifikan. Jadi kalau kita bertransformasi digital, berjualan secara digital, kita harus siap karena kita tidak bertemu face to face dengan pembeli, maka kalau barang tidak sesuai, kita harus siap barang itu ditolak atau dikembalikan. Ini merubah mindset kita. Kemudian akan muncul permintaan yang membludak, bisa. Kadang-kadang membludak, kadang-kadang tidak ada permintaan sama sekali. Dan ini maka UMKM itu harus mampu mengubah prosedur bisnis, SOP bisnis secara lebih efisien. Jadi memberikan jaminan kualitas yang sama, tetapi dengan lonjakan permintaan bisa ditangani dengan baik. Ini kita lihat ini di banyak dari hasil survei kemarin seperti itu. Adopsi terhadap platform rendah nih, jadi masih gaptek ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Didi dengan komunitas digital ini sangat bagus ya, mendorong mereka supaya nggak gaptek gitu ya. Apalagi yang usianya sudah udah cukup senior ya, yang muda-muda mungkin nggak gaptek, tapi yang senior-senior mau bisnisnya agak kadang ragu-ragu gitu ya. Ya, kemudian masalah pendanaan. Masalah memang besar sekali Pak, banyak sekali orang-orang ketemu masih gapteknya luar biasa sekali Pak. Betul Pak, betul, ini harus kita dorong. Ya itu bagus sekali Pak Didi, mulai dengan WhatsApp, jualan melalui sosial media, yang familiar dulu Pak. Iya. Padahal kan sebenarnya jualan itu juga sekarang itu kan ada sosial media, ini kan sebenarnya kan boleh bilang gratis sekali sekarang, ada marketplace dan sebagainya kan Pak. Itu gratis sekarang Pak, mereka semua menawarkan. Tapi ternyata permasalahan begini Pak Nyoman, kalau boleh saya sedikit silakan Pak, saya senang kalau diskusi gini. Ya, jadi gini Pak Nyoman, ketika saya keliling Indonesia itu ternyata banyak orang itu hanya karena ketidaktahuan saja Pak, dan tidak ada lembaga atau pihak yang benar-benar mau mendorong mereka untuk bergerak gitu loh Pak. Kadang mereka bingung, terus harus bagaimana nih aku mau ngonline kan? Aku nih jualan mebel Mas, piye mau di online kan gitu. Jadi kadang loh, padahal sederhana kan Pak, sederhana padahal. Ya kamu tinggal upload ke Facebook, Instagram, atau ke marketplace, atau kamu bikin grup orang-orang yang senang mebel, mungkin aku jualan alat pancing, harus bagaimana Pak gitu. Padahal sederhana, tapi untuk sesederhana ini Pak Nyoman, tantangan kami adalah orang itu mau bergerak nih bingung, ternyata orang itu butuh mentor Pak. Yes, nah ini yang kami coba, ini makanya kami di komunitas bisnis digital ini kami pengen ngumpulkan Pak, banyak orang-orang pelaku bisnis dan calon pelaku bisnis yang kita akan mentoring Pak. Jadi orang-orang yang sudah pernah ikutin seminar kita Pak, itu nanti setiap minggu itu ada mentoring Pak. Jadi saya namanya diskusi atau bincang pagi bisnis digital Pak. Itu biasa saya adakan setiap subuh Pak. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 8 sebelum beraktivitas gitu, seminggu sekali saya, jadi selain seminar ini nanti seminggu sekali ada mentoring gratis Pak saya adakan. Jadi boleh tanya, kemarin ada mahasiswa, Pak saya mahasiswa pengen belajar bisnis gimana ya, tak ajarin Pak. Karena dulu saya juga ngalamin bisnis yang nggak punya modal dan ternyata bisa gitu. Akhirnya di situ Pak Nyoman, makanya kalau saya setuju sekali, tantangannya adalah banyak sekali orang itu mau memulai saja bingung Pak Nyoman. Nah itu makanya kita pengen mendengarkan dari Pak Nyoman program-program pemerintah seperti apa gitu Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sejalan dengan yang kami hadapi Pak. Kami punya program UMKM Go Online. Tidak bisa hanya sekedar menyampaikan secara online lewat WA. Mereka harus didatangi Pak. Dan itu biaya cukup besar Pak. Kami sudah menghitung, kami punya tenaga pendamping, relawan. Sebenarnya ada relawan, ada tenaga pendamping untuk datang ke pasar-pasar, ya, ke kawasan sentra-sentra industri kecil dan seterusnya. Ini perlu orang yang profesional yang melakukan pendampingan secara terus-menerus, Pak. Dan biayanya besar, Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan itu luar biasa. Pak Nyoman, saya minta maaf Pak Nyoman. Pak. Iya. Pak Nyoman, saya minta maaf. Makanya saya menggandeng sponsor kan Pak Nyoman. Iya. Ini kalau diongkosin dari Kominfo mungkin juga keren juga nih Pak. Nanti bisa kita cari sinergikan. Kita sinergikan, Pak. Saya tuh sebulan habis lebih kurang 200 juta Pak Nyoman. Bisa dipahami Pak. Saya bisa paham. Sorry, kemarin contoh saya di Batam Pak, peserta 3.500 orang Pak. Saya pakai karena hotel yang muat 3.000 orang itu kan tidak gampang Pak. Yeah. Sewa ballroom satu hari 75 juta Pak. Yeah. Itu baru satu kota. Saya seminggu satu kota Pak. Jadi sebulan saya 4 kota Pak. Itu baru face to face-nya loh Pak. Bapak mendampingi satu one to one consultation segala macam, lebih costly lagi. Ini belum ngomong pesawat saya loh Pak. Iya, belum ngomong yang lain Pak. Betul, ini Pak. Belum ngomong pesawat saya, makan saya bawa kru kan 7 orang rata-rata Pak. Terus saya keliling kan bawa mobil Pak. Yes. Karena kan saya mau keliling Indonesia Pak. Jadi mobil saya Pak, itu sudah dari Sabang sampai Merauke udah datang Pak. Dan ini karena
tergerak tadi Pak, ya saya bersyukur saya pernah ngalamin kondisi yang Ya, tidak punya apa-apa dan bisa menjadi seperti sekarang, tentunya ini sebuah tantangan Pak Nyoman, ya, sehingga ya. saya pengen keliling Indonesia. Satu sebenarnya misi saya pengen pengen ngelihat indahnya Indonesia yang begitu luar biasa Pak. Misi Ya, kedua, ya jujur saya niatin sedekah Pak. ya. Sedekah ilmu, Wah, itu sedekah lebih luar biasa kemanfaatan. lagi itu. Ya, jadi kalau ada orang bilang gitu, "Wah, seminar gratis." Oh, enggak. Jujur karena saya pernah bukan siapa-siapa, saya pernah tidak punya apa-apa, jadi saya sama istri saya, ya udah saya niatin sebulan budget 200-an juta untuk kita ongkos keliling Indonesia, Pak. Ya, kita membawa beberapa bendera sponsor dan Ya. ya mohon ikhlasnya teman-teman ketika dengar sponsor kita cerita ya, karena nonton TV gratis juga ada sponsornya, begitu ya Pak Nyoman ya? Pak, Iya, nanti kayaknya perlu disinergikan Pak dengan program iya. pemerintah dan juga Siap mungkin sekali, Pak. Pak dengan marketplace itu juga mungkin kita. Nanti Iya, kita coba pikirkan Pak kerjasama. baik Pak. Nanti kan saya rencana juga akan sowan ke Pak Nyoman nanti kalau sudah COVID. Kemarin saya mau berangkat ke Jakarta untuk sowan Iya, Pak, malah Jakarta PSBB. iya, Pak. Udah ribet lagi di bandara. Pak, kalau saya pas kemarin mau ada tamu ngeri Pak. Lah Jangan iya ada makanya tamu di kantor. sekarang ini saya semenjak ada Zoom ini saya seneng Pak, malahan Pak. Iya, betul. Seneng, jadi kan setiap minggu saya bisa interaksi dengan ribuan orang tanpa harus khawatir tentang COVID dan sebagainya Pak Nyoman. Pak, mau Iya. izin bisa dilanjutkan? Ini tinggal Boleh beberapa Pak, slide lagi lanjut loh. Pak. Ya, tadi Santai karena aja Pak, ini Bapak ya, silakan mau ada di sela tuh. Nah, ini ya. yang terakhir, mungkin 2 slide terakhir. Jadi tantangan kita Pak, ini masih infrastruktur. Kalau Pak Didi jalan-jalannya ke Jawa, Bali, Lombok, sebagian Sumatera, sinyal aman Pak. Saya Aman sebenarnya ada Pak. peta yang lebih mendalam, tapi saya nggak tayangkan di sini bikin orang pusing nanti. Lihat peta-peta sebaran akses sinyal 4G ya. Yang menarik gini Pak, jadi pengguna internet kita itu makin besar. Ya. Padahal kita ini infrastruktur kita ini relatif di negara ASEAN 5 ya, Big Five itu kita masih tertinggal sebenarnya. Tetapi penggunanya udah makin besar. Apalagi kita mampu membangun infrastruktur lebih baik lagi Pak. Memang sebagian besar yang ngumpul di Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera ya, dan sebagian besar pulau-pulau lain ya. Tetapi ini potensi yang sangat luar biasa ya. Masyarakat Indonesia ini aktif di sosial media, pengguna internet aktif dan seterusnya. Karena itu pemerintah akhir tahun lalu kita berhasil menyelesaikan proyek Palaparing itu kabel laut pipa jalan tol ini, jalan tol menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Jadi harapannya dengan jalan tol ini teman-teman kita, saudara kita di Indonesia bagian timur juga bisa aktif melakukan bisnis digital sama dengan di Indonesia bagian barat. Tentu saja ada setelah infrastruktur jalan tol tadi yang disebut Palaparing tadi juga harus bikin jalan akses. Akses itu adalah BTS sinyal-sinyal untuk menyediakan sinyal 4G. Nah ini tantangan juga karena ya biasanya kan teman-teman penyelenggara telekom seluler itu kan maunya bangun di daerah yang gemuk yang ada penggunanya. Kalau daerah-daerah yang nggak ada orangnya, nah ya nggak bangun dia atau sedikit orangnya. Makanya pemerintah harus masuk di situ Pak. Kita punya program kan namanya Universal Service Obligation, memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di daerah 3T tadi Pak, terluar, terdepan, tertinggal dan seterusnya. Sehingga akhirnya akan ada pemerataan dari akses. Ya tapi kembali Pak, kemudian kalau jaringan terestrial kabelnya nggak ada, ya udah pakai satelit, lebih mahal lagi. Tapi di pulau-pulau yang terpencil sekalipun akan bisa diakses dengan satelit, asal, ini kembali, ada perangkat yang bisa digunakan untuk itu. Tapi nanti itu perangkatnya mahal dan makanya nanti kantor-kantor desa, poliklinik, sekolah-sekolah itu yang terhubung dan itu semua dibayari oleh pemerintah, Pak. Mungkin nanti di balai desa itu ada WiFi gratis kalau orang mau berjualan online di situ hasil budidaya pertanian dan seterusnya itu bisa menggunakan sinyal itu karena daerah itu sangat terpencil, sangat jauh dari akses itu. Satelit ini baru diluncurkan mungkin 2023. Jadi kita bekerja keras Pak untuk membangun konektivitas ini karena tanpa itu tidak akan ada pemerataan di Indonesia terkait kegiatan ekonomi digital menurut saya. Kemarin kan pemerintah barusan ngeluncurkan tol langit ya Pak? Iya, tol langit itu maksudnya yang kita bangun itu Palaparing tadi Pak. Jadi jaringan itu sebenarnya kabel laut Pak, serat optik kabel laut yang kapasitas besar Pak.
Oh, di laut ya Pak, belum ke atas ya Pak? Ditenggelamkan di laut supaya murah Pak, biaya ininya murah. Oh, Tetapi lebih begitu di murah. darat ya harus disambungkan lagi Pak dengan ini, tapi kan nggak terlalu mahal karena lebih pendek ya. Iya, iya, iya. Jadi itu tujuannya kenapa pakai kabel laut tadi. Tetapi Pak, itu kan namanya jaringan backbone ya, jaringan tulang punggung. Supaya kita bisa pakai, kita harus punya ada jaringan akses, jaringan seluler itu. Nah, ini yang problemnya tadi saya sampaikan. Di daerah-daerah yang komersil, oke, di Pulau Jawa ini padat penduduknya, semangat operator bangun. Tetapi di daerah-daerah terpencil, Pak, jangankan ya jauh sedikit. Saya kemarin kemana ke Jogja ke Jogja itu di daerah-daerah Parangtritis ke timur tuh sinyal udah susah Pak. Itu pantainya Iya. cantik-cantik ya. Itu pantainya Operator cantik-cantik. males ya Pak mau bikin ya, karena Terlalu sedikit Pak. Terlalu sedikit terlalu penggunanya. iya, iya. Saya Kemarin kita di Pacitan aja di tengah kota, Pak. Di Iya. Pacitan tuh kita di alun-alun Pacitannya aja susah sinyal, Pak. Ya. 3G itu 4G Nah, susah. ini Pak, ya, kami sekarang di Kominfo sedang punya program untuk memeriksa kualitas layanan dari masing-masing operator, termasuk BTS-BTS-nya, supaya tahu apakah benar memang nggak ada sinyal, Pak. Tapi kadang-kadang gini, Pak, ini kajian kami, sinyal ada, Pak. Tetapi kalau kita beli paket pulsa yang murah-murah, ya sinyalnya putus-putus gitu. Jadi paketnya harus mahal. Nah, ini kan duit lagi nih, semuanya memang perlu duit, Pak. Kemudian yang kedua gini, Pak, yang kedua biasanya terbatas. Adanya Telkomsel. Yang lain nggak ada, mahal. Telkomsel mahal. Kemudian operator itu biasanya nggak mau, Pak. Kalau sudah ada satu bangun, karena marketnya terlalu kecil, kan segmennya terlalu kecil, dia nggak mau bersaing lagi dengan yang lain ya. Biarin aja tuh Telkomsel di situ atau Indosat di situ atau Excel di situ. Saya bangun tempat lain. Nah ini yang jadi problem. Daerah-daerah yang benar-benar tidak ekonomis, Pak, itu yang akan kita bangun, Pak. Ya, maaf saja ya, ini kan cukup besar ya biaya investasinya ya. Kita itu perlu ratusan ribu BTS, Pak. Singapura negara kecil ya hanya ribuan sudah tercover. Kita luar biasa, Pak. 100.000 lebih, 300.000 BTS sudah dibangun di Indonesia untuk mengcover Indonesia, dan itu masih belum cukup. Indonesia yang sudah ke cover 4G berapa persen, Pak? Aduh, saya sebenarnya ada gambarnya, tapi kita gini Pak, kalau basisnya wilayah administratif itu hampir Jawa, Nusa Tenggara, hampir sebagian Sumatera. Ya mungkin Pak, kalau lihat coverage dari populasi bisa 70% sudah 4G Pak. Populasi loh Pak, tapi penduduknya kan di Jawa semua itu. Tapi kalau makin ke timur Pak, ke Papua ya hanya di kota-kota besar, Jayapura, kota-kota ibu kota yang banyak padat penduduknya saja. Iya, iya betul Pak. Memang ini. Kalau secara infrastruktur sebenarnya sudah cukup bagus kalau infrastruktur jalan ya Pak ya. Tapi kalau memang koneksi memang cukup. Sebenarnya Pak, koneksi jalan lebih mahal lagi Pak. Lebih mahal lagi untuk. Iya, pembangunannya lebih murah ya Pak sebenarnya infrastruktur telekomunikasi itu sebenarnya. Dan iya. kami Pak tahun-tahun yang akan datang itu akan ada anggaran lebih besar lagi untuk Kominfo untuk membangun tadi, pembangunan infrastruktur tadi. Tetapi Kominfo batasannya bukan hanya menyediakan fisiknya saja ya Pak ya, infrastruktur fisik, tapi pembangunan SDM-nya juga termasuk menjadi program Kominfo ya Pak? Salah satunya Pak. Ini next Pak, next slide. Ini yang tadi ditanyakan Pak Didi. Next slide. Ya. Nah ini Pak. Jadi Pak, ya sudah ada slide-nya. kami Pak, ini ada sebenarnya bukan di tempat kami di Balitbank ini ya. Ini jadi ada program yang kita sebut sebagai pembangunan SDM digital Kominfo. Yang jadi basic tadi yang saya sampaikan Pak, digital society, mentransformasikan digital masyarakat digital tadi, itu kita lakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Ya mendorong gimana pakai gadget yang efektif, gimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang paling dibutuhkan, gimana mengoptimalkan pemanfaatan gadget, terus kemudian juga masalah gimana membedakan informasi ini dengan informasi itu mana yang benar atau apa dan seterusnya. Dan ini pendekatannya ke komunitas Pak, petani, nelayan dan seterusnya. Kita banyak program-program pada saat sebelum pandemi kita lakukan offline Pak, besar Pak. Kalau di Thailand Pak, ini program seperti ini targetnya 20 juta orang harus melek digital gitu. Target selama setahun atau enggak Pak, berapa tahun ya? 20 juta orang petani nelayan di daerah harus melek digital. Biaya pemerintah ada target digitalkan 20 juta orang ya Pak? Iya, kita kan 20 juta orang ya. Thailand kemarin berapa ya? 20 juta atau berapa? Satu orang itu biayanya mungkin di Thailand bisa 500.000. Ya, ngasih pelatihan, pendampingan dan seterusnya Pak. Itu kalau kita ingin maju Pak, jangan sampai
kita udah siap berbisnis, masyarakat pemerintahnya juga siap, masyarakat belum siap, Pak. Nah ini kan. Nah Tapi kemudian betul, Pak. Saya pernah ketemu, Pak, itu di satu kota, Pak. Saya bercerita tentang begini begitu ya, udah ngomong digital, Pak. Yang ditanya Excel itu apa, Pak? Excel aja kagak ngerti. Saya langsung ngelus dada, Pak. Akhirnya, oh berarti memang akhirnya gini, Pak. Memang untuk hal-hal kecil saja itu butuh satu edukasi, Pak. Hanya untuk mengenalkan. Kadang kita ngomongnya kan terlalu tinggi kan gitu. Kenapa sih? Ternyata, coba tolong buka Excel. Saya bilang kan gitu. Oke Bu, tolong buka Excel. Sebentar, Pak, ada yang angkat tangan, tapi tanya apa gini, Pak, Excel itu apa? Waduh, Excel aja nggak ngerti, gitu. Wes bubar. Akhirnya, ya sudah Bu, nanti kita cari waktu untuk bikin training khusus untuk cara buka Excel. Nah, betul, setuju sekali. Emang kecil-kecil itu harus dimulai. Itu yang di basic, ini yang di basic digital skill ini, Pak. Harus diajar dan harus sabar juga ya ngajarin orang dengan berbagai macam latar belakang. Ya, cuman gini juga Pak Nyoman, kadang-kala ya kita bikin materi begini Pak. Ini materi apaan sih gitu loh? Ya mungkin ada orang yang sedikit sudah levelnya sudah agak tinggi ya Pak ya. Nganggap ini materi kok dasar banget. Tapi faktanya gini Pak, kalau Pak Nyoman mungkin boleh membantu mengiyakan kalau emang betul Pak. Hari ini kan yang orang yang benar-benar belum paham digital masih kategori gaptek ini kan jumlahnya masih lebih besar dibandingkan orang yang udah melek teknologi. Setuju nggak Pak Nyoman? Setuju Pak, setuju, betul. Yes, makanya kadang di seminar saya Pak, kadang ada orang yang mungkin agak sudah ngerti gitu kan. Kok materinya dasar banget gitu. Sebentar, kamu yang sudah level lanjut nanti masuk kelas lanjutan. Karena di seminar ini kan saya dasar sekali. Saya kemarin Pak di seminar di Manado Pak, saya hotel di Novotel Pak, yang datang tukang beca Pak. Yes. Tapi begitu saya tanya, kenapa Bapak ikut seminar ini? Iya Pak, saya udah capek jadi tukang becak Pak. Saya pengen belajar bisnis Pak. Dan saya seneng banget ikut seminar Pak Didi sekarang. Dan saya setidaknya sekarang udah ngerti, oh tentang ini dan sebagainya. Tukang becak Pak, nggak ngerti Pak, internet apa, nggak ngerti handphone apa. Yang penting datang ke situ dan satu kebahagiaan, this is my happiness Pak. Karena kenapa hari ini seminar bisnis digital terus saya adakan Pak. Hal yang paling luar biasa Pak Nyoman, saya boleh sedikit curhat ya Pak ya. Di Palu, Pak. Di Palu selesai seminar, saya ada seorang bapak-bapak datang, Pak, pakai baju compang-camping, rambutnya gondrong semua, Pak. Gondrong udah lama nggak cukuran, terus kemudian brewokan semua. Datang itu dengan kondisi bau, saya pikir orang gila, Pak. Begitu datang ketemu saya, kemudian dia dari jauh, dia sadar dia bau, Pak. Dia ngomong, tangannya begini, Pak, dari jauh. Pak Didi, saya minta maaf, saya boleh minta waktunya 1 menit atau 2 menit, Pak, untuk ke Bapak. Saya lihat beliau sambil nangis, Pak, datangin ke saya. Terus kemudian dia datang, ya Pak silahkan. Padahal saya udah capek banget Pak, dari seminar dari pagi sampai sore, ngelayani kan peserta minta foto semua, Bapak tahu sendiri pembicara pasti ngantar foto. Dia tuh nunggu sampai saya terakhir, saya sudah mau masuk kamar, mau ini, tiba-tiba nemuin Pak. Kemudian dia bilang, Pak Didi, dulu saya punya bengkel besar Pak. Dulu saya punya apotek besar, saya punya rumah makan besar. Tapi gara-gara tsunami Pak, gara-gara gempa di Palu, Pak. Bengkel saya hancur, toko saya hancur, istri, anak saya, orang tua saya semua hanyut, nggak ngerti kemana, Pak. Saya sebatang kara, untuk apa lagi saya bekerja? Untuk apa lagi saya hidup? Saya sudah tidak punya harapan, saya tidak ada lagi orang yang saya perjuangkan untuk kasih kebahagiaan buat mereka. Tapi hari ini saya bersyukur. Tuhan izinkan saya ketemu Pak Didi. Hari ini saya jadi semangat lagi, Pak. Saya tahu bahwa saya harus bermanfaat buat banyak orang. Pak Didi sampai keliling ke Indonesia tanpa pamrih, tidak minta bayaran sedikit pun. Saya datang ke sini dan Pak Didi mau nerima saya. Sampai dia akhirnya sujud, Pak, di kaki saya, dia cium kaki saya, Pak. Di situ satu panggilan hati, Pak Nyoman, bahwa saya hari ini begitu banyak bisa ketemu banyak orang dan satu kebahagiaan bisa menjadi bagian dari orang, akhirnya semangat lagi Pak. Akhirnya dia, oke, jadi saya harus bagaimana? Bayangin Pak, itu punya ruko ada 4 biji di pinggir jalan Pak, hancur dibuang gitu aja Pak. Gara-gara istrinya meninggal, anaknya hilang semua karena tsunami Pak. Dia kebetulan lagi keluar kota, jadi selamat Pak. Jadi keluarga yang ditinggal udah habis semua, udah sebatang kara. Itu Pak Nyoman yang membuat saya akhirnya kenapa saya keliling Indonesia. Ya udahlah, saya niatin sedekah ilmu membuat orang menjadi lebih baik Pak Nyoman. Jadi saya sangat bersyukur ketika ternyata apa yang kita lakukan sangat didukung dari Kominfo. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa bagi kami Pak Nyoman. Saya senang juga bisa ketemu Pak Didi, mendengar cerita Pak Didi ini. Wah, Pak Didi benar luar biasa nih. Kalau banyak orang seperti Pak Didi ini, kita mungkin akan banyak
kemajuan yang akan kita capai nih dalam Bismillah, transformasi Pak. kita. Makanya saya mohon dukungan Bapak dari atas nama pemerintah dan Kominfo bisa mendukung pergerakan kita. Bapak merestuin saja udah cukup, Pak. Saya Siap, tidak Pak. minta uang, saya tidak minta apapun, Kita tapi disinergikan. restu dari pemerintah saja itu sudah menjadi energi yang luar biasa bagi kami untuk terus bergerak, Pak. Karena makanya tadi Pak Nyoman berbicara tentang keterbelakangan pengetahuan digital ini. Iya. Kadang saya mau ngomongin materi yang agak tinggi, Iya. nggak mampu mereka. Saya sebenarnya khawatir nih, materi saya ini ketinggian jangan-jangan hari ini. Tidak, Pak. Jadi karena ini untuk pembuka saja. Jadi supaya Iya, ini hanya teman-teman. buka ya, insight saya. Sekedar insight, saya nggak ingin mau detail terlalu serius sebenarnya juga. Iya, iya. Yang saya lanjutkan sedikit, yang ini slide terakhir. Jadi yang tahap berikutnya ini sebenarnya untuk mereka yang baru lulus perguruan tinggi nih, Mas. Yang sudah bekerja di perusahaan, ini bisa ikut ini ya. Sekarang kan kita katanya masuk ke era industri 4.0, orang harus belajar ngerti itu apa, cloud computing, cyber security, AI dan seterusnya, Pak. Jadi kemudian yang paling atas ini untuk mereka yang ingin yang sudah mapan, yang sudah punya bisnis mapan, advanced digital skill ini level misalnya kepala UMKM, pengelola, owner dari UMKM ingin belajar lebih lanjut, ada di sini, Digital Leadership Academy. Ini semua Pak, target kita Pak, 9 juta orang harus kita training dalam 10 tahun ke depan. Kalau Indonesia nggak mau ketinggalan dari negara lain Pak. Jadi kalau Indonesia nggak ingin ketinggalan dari negara lain, 9 juta orang targetnya besar sekali ini Pak. Makanya saya senang Bapak itu sebenarnya sudah membantu kita di bawah ini Pak, yang basic digital skill ini Pak. Ya, paling nggak naikkan Pak dia. Kita mau naikkan ke level 2 gitu loh Pak. Paling nggak di level bawah udah naik. Iya, betul. Ini ada banyak lapisan ya, di layer bawah ini banyak lapisan. Mungkin Bapak, Pak Didik, dan tim ini udah di sini. Saya pikir alhamdulillah itu, Pak, tahun ini saja Pak Nyoman untuk laporan Pak, udah ada 360.000 Pak alumni kita tahun ini saja Pak. Ya. Tahun ini saja. Jadi saya belum tarik Pak ya. Itu yang pakai sertifikat tadi ya. Oh iya Pak. Jadi ini semua nanti kita keluarin sertifikat Pak. Oke, siap. Iya, iya. Jadi ya. Saya kira itu Pak. Ada lagi next slide? Nggak ada lagi saya kira. Saya coba lihat Pak. Ada Pak, terima kasih Pak. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan saja. Tapi kelihatan ini banyak yang nanya nih, 225 orang. Saya nggak yakin bisa jawab semua.